Surah Al-Baqarah, ayat 159. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan, sekarang atau akan datang, apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas, dan petunjuk, setelah kami menerangkannya dalam Alkitab demi kepentingan manusia, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Ayat 160. Kecuali mereka yang bertaubat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini, walaupun turun dalam konteks kecaman terhadap orang-orang Yahudi, namun redaksinya yang bersifat umum menjadikannya sebagai kecaman terhadap setiap orang, yang menyembunyikan apapun, yang diperintahkan agama untuk disampaikan, baik ajaran agama maupun ilmu pengetahuan, atau hak manusia. Dalam konteks ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kemudian, diletakkan di mulutnya kendali yang terbuat dari api neraka. Walau demikian, perlu dicatat bahwa setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada juga ucapannya yang sesuai. Memang tidak semua apa yang diketahui boleh disebarluaskan, walaupun itu bagian dari ilmu syariat, dan bagian dari informasi tentang pengetahuan hukum. Informasi terbagi dua, ada yang dituntut untuk disebarluaskan, kebanyakan dari ilmu syariat demikian, dan ada juga yang tidak diharapkan sama sekali untuk disebarluaskan, atau baru diharapkan untuk disebarluaskan setelah mempertimbangkan keadaan, waktu atau sasaran. Tidak semua informasi disampaikan sama kepada yang pandai dan bodoh, atau anak kecil dan dewasa. Tidak juga semua pertanyaan perlu dijawab. Tentu saja, Allah memberi kesempatan bertaubat kepada mereka yang menyembunyikan keterangan yang dibutuhkan itu. Karena itu pula, lanjutan ayat tersebut menyatakan, kecuali mereka yang bertaubat dengan menyesali perbuatannya, serta memohon ampun dan mengadakan perbaikan dengan jalan bertekad untuk tidak mengulanginya. Perbaikan dimaksud, paling tidak, yang setimpal dengan kerusakan yang diakibatkannya, serta menerangkan kebenaran, paling tidak dalam kadar yang ia sembunyikan. Maka terhadap mereka itu, aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Demikian terlihat syarat-syarat pengabulan taubat. Kata ana, atau aku, yang digunakan dalam penutup ayat ini mengisyaratkan, bahwa taubat adalah wewenang Allah sendiri. Tidak ada yang berwenang dalam hal taubat kecuali Dia yang Maha Esa lagi Maha Pengampun itu. Semua kata dalam Al-Quran yang menunjuk kepada Allah dalam bentuk tunggal, pada dasarnya tidak melibatkan siapapun, dalam aktivitas yang ditunjuk oleh kata kerja yang digunakannya. Bagaimana dengan yang tidak bertaubat? Ayat selanjutnya akan menjelaskannya. Ayat 161. Sesungguhnya, orang-orang kafir, dan menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dinampakkan, dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Ayat 162. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh atau dilihat. Maksud dari kalimat Anas Ajmain, atau manusia semuanya di atas, bukan dalam arti seluruh manusia, karena, tentu saja teman-teman mereka sekekufuran, yang juga termasuk kelompok manusia tidak akan mengutuknya, tetapi yang dimaksud adalah manusia yang taat kepada Allah. Semua, yakni Allah, malaikat, dan manusia yang taat itu, melaknatnya. Demikian menurut satu pendapat. Ulama lain mengatakan bahwa, orang-orang durhaka akan melaknatnya, sehingga terjadi kutuk mengutuk antar mereka. Hanya saja, ini tidak terjadi di dunia, tetapi di akhirat kelak, sesuai firman-Nya, pada hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 25. Ayat di atas menggunakan kata kafir untuk menunjuk mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ini bertujuan mencap mereka dengan sifat buruk itu, sekaligus agar orang-orang kafir lainnya, dengan dosa apapun, dicakup pula dalam ancaman ini. Firman-Nya, Kholidina fiha, artinya, mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan kekal adalah tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalamnya, yakni di dalam laknat itu, atau dalam neraka. Mereka juga tidak diberi tangguh dalam siksaan yang diterimanya, sebagaimana penangguhan yang mereka dapatkan ketika hidup di dunia, atau mereka tidak akan dilihat oleh Allah, dan malaikat-malaikat dengan pandangan kasih sayang. Ayat-ayat ini merupakan penutup semua ayat-ayat terdahulu yang berbicara tentang Bani Israel, dan yang dimulai dengan ajakan mengingat nikmat-nikmatnya, ayat 40, percaya kepada apa yang diturunkannya, ayat 41, dan tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil, ayat 42. Dengan demikian, bertemulah awal uraian yang dikandung oleh ketiga ayat tersebut, ayat 40-42, dengan akhir uraian ayat-ayat penutup ini. Bertemu perintah mengingat nikmat dan memenuhi perjanjian, ayat 40, dengan syukur ilahi dalam arti limpahan nikmatnya bagi yang melakukan aktivitas ketaatan. Bertemu juga sikap tidak percaya dan pencampur adukan kebenaran dan kebatilan dan penyembunyian kebenaran yang disebut pada ayat 41-42, dengan ancaman-ancaman ayat 159-160.